buktinya, faktanya Alkitab itu dapat kita yakini dan kita percaya satu-satunya firman Allah bagi semua orang, bagi semua agama apapun yang ada di bawah kolong langit. Di sini kita akan lihat pembuktian historis Alkitab satu-satunya firman Tuhan itu bukan didasari oleh pernyataan atau bukti ya yang tidak akurat, tapi ini dapat dibuktikan secara akurat melalui penemuan arkeologi serta penemuan nubuatan-nubuatan yang sudah tercatat dalam Alkitab ribuan tahun yang lalu sampai hari ini masih ada. Yang pertama mari kita lihat dulu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, berikut adalah bukti-bukti historis beserta rujukan pasal dan ayat bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Yang pertama adalah bukti arkeologi dan catatan sejarah di luar dari Alkitab. Artinya buku-buku sejarah lain mencatat apa yang terjadi di Alkitab, apa yang sudah tertara di Alkitab itu diakui oleh buku-buku sejarah dunia. Ya, yang pertama kita akan lihat dulu adalah tentang tempat, tokoh, dan peristiwa dalam Alkitab yang dulunya diragukan. Melalui perkembangan teknologi modern sekarang semakin terbukti, semakin nyatalah sudah bahwa peristiwa dan nama-nama orang dan tokoh-tokoh kejadian-kejadian yang pernah dicatat dalam Alkitab memang benar adanya alias terjadi. Contoh, melalui prasasti Tel Den menemukan penyebutan rumah Daud. Ya. Ini membuktikan eksistensi keberadaan Raja Daud yang pernah dicatat dalam kitab. Rupanya, ya, nama Raja Daud itu sampai hari ini sekalipun kita sudah hidup di zaman era modern, masih diingat, dikenang banyak orang. Ini salah satu pembuktian secara arkeologi. Yang kedua, tembok atau kota Yeriko. Ya. Ini adalah temuan reruntuhan tembok yang runtuh sesuai dengan yang dicatat dalam kitab Yosua. Dan nama kota Yeriko ini sampai sekarang masih tetap juga ada di daerah Timur Tengah sana. Yang ketiga, silinder Koresi. Hal ini mengonfirmasi tentang kebijaksanaan, keputusan. Ya, Raja Kores Agung yang mengizinkan orang Yahudi waktu itu boleh mereka kembali ke kampungnya. Karena pada saat itu posisi mereka sedang ada di dalam tanah pembuangan. Mengapa? Karena mereka sedang dihukum, diajar, dididik, didisiplinkan oleh Tuhan karena ketidaktaatan. Hal ini kan dicatat di dalam Yesaya pasal 44 ayat 28 dan Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4. Lalu yang berikutnya adalah bukti kebenaran naskah isi Alkitab atau bahasa lainnya adalah manuskrip Alkitab. Bahwa Alkitab itu memang firman Allah itu dapat dibuktikan secara historis. Alkitab memiliki bukti naskah atau manuskrip kuno banyak dibanding daripada buku-buku sejarah lain, dibanding daripada kitab agama lain. Alkitab mencatat lebih banyak bukti-bukti naskah-naskah dibanding daripada kitab-kitab lain. Makanya nanti akan saya singgung di akhir. Ya, perbandingan jumlah isi kitab-kitab kita termasuk pasal dan ayatnya dibanding dengan kitab-kitab orang lain. Ini membuktikan bahwa Alkitab kita itu sekali lagi Bapak Ibu dapat dipercaya sebagai firman Tuhan. Kita ambil contoh misalkan pembuktian kebenaran naskah atau manuskrip daripada Alkitab. Penemuan gulungan di Laut Mati. Ya, pada tahun 1947 ditemukan salinan kitab perjanjian lama. Contohnya kitab Yesaya. Ini masih termasuk kategori tahun yang muda lah ini sebenarnya kan gitu ya. Karena tahun 1947. Ditemukan kitab Yesaya yang sudah berumur 1000 tahun lebih. Dan kitab Yesaya ini lebih tua dari naskah-naskah yang lain.
dari kitab-kitab agama-agama lain, dari buku sejarah